Kalau kita ke beranda ya teman-teman, di sini yuk kita review ya. Untuk diklat di sini untuk menu belajar berkelanjutan ada submenu diklat. Nah, untuk submenu diklat sendiri ini teman-teman biasanya langsung dihubungkan ke LMS, ya kan? Jadi ini tidak bisa dibuka di apa? Di HP. Bisa sih, cuman berat biasanya ya. Biasanya bisa langsung dibuka di laptop. Kemudian ini mengalihkan halaman masih. Kemudian untuk sertifikat pendidik ini juga sama ya. Juga ada ya, kalau di PMM itu ada ya. Ini sertifikat pendidik di sini juga ada ya teman-teman. Jadi ini untuk sertifikat untuk guru yang termasuk dalam PPG ya. Jadi karena saya tidak termasuk peserta PPG bagi guru tertentu, maka tulisannya akan seperti ini ya. Sama kok teman-teman. Kemudian untuk pelatihan mandiri ini yang mungkin yang teman-teman penasaran seperti apa sih pelatihan mandiri, apakah masih tetap mengumpulkan aksi nyata ya. Ya, kita lihat dulu di sini. Di sini ada untuk Anda, ada topik ya. Kemudian ada aksi nyata di sini ya teman-teman. Nah, di sini masih tetap sama ya. Tetap sama ya aksi nyatanya dari teman-teman ya. Ini juga masih sama. Yuk kita ke untuk Anda dulu. Di sini ditampilkan rekomendasi belajar ya. Ada di sini ada ragam penguatan numerasi yang menyenangkan gitu ya. Kemudian inspirasi satu ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Jadi rekomendasi belajar ini setiap guru atau setiap akun itu tidak sama, disesuaikan dengan mungkin dari hasil refleksi atau mungkin dari topik yang masih belum diajarkan, topik yang belum dipelajari mungkin ya. Jadi ini adalah menu rekomendasi belajar untuk saya ya teman-teman. Dan untuk Anda ini ya, untuk Anda ini ada rekomendasi belajar yang barusan kita bahas ya, ini banyak sebenarnya. Dan untuk webinar di sini, webinar. Nah, bentar dulu. Nah, itu untuk webinar sama sebenarnya ya. Nah, ini untuk webinar, belum ada jadwal webinar terbaru. Jadi ini webinar terbaru saya ya, mungkin ya. Kemudian untuk topik. Nah, untuk topik di sini ada sama dengan yang waktu PMM ya, teman-teman. Di sini juga seperti ini, membangun budaya refleksi di satuan pendidikan. Nah, ini saya sudah mengerjakan ya. Pelajari materi, mengapa refleksi ya. Nah, hanya di sini teman-teman bisa aja mengapa refleksi. Ini sama kok, teman-teman ya. Mengapa refleksi ini sama kok. Sama di sini. Model refleksi ALACT ini sama juga ya dengan yang PMM ya tampilannya. Kemudian teknisnya juga sama ya. Kalau misalnya ini dibuka maka akan centang hijau ya, mungkin. Kita cek dulu ya teman-teman, ini memulai unduhan. Nah, coba misalnya kita hijau juga kan, jadi teknisnya ini sama ya teman-teman. Kemudian juga ada kerjakan post test di sini juga ada, jadi samalah dengan yang PMM maksudnya sama dengan yang PMM lah. Hanya di sini untuk aksi nyata ada tulisan Anda sudah tidak perlu mengerjakan aksi nyata lagi untuk menyelesaikan topik pelatihan mandiri. Jadi aksi nyatanya ini teman-teman sudah tidak sudah tidak aktif ya. Jadi yang terbaru perubahannya salah satunya adalah aksi nyata itu tidak perlu mengerjakan aksi nyata lagi untuk menyelesaikan topik pelatihan mandiri. Jadi di sini pure belajar materi, kemudian menceritakan, merefleksikan dalam bentuk cerita, kemudian mengerjakan post test itu ya. Jadi untuk aksi nyatanya itu sudah tidak lagi ya. Kemudian setelah mengerjakan ini semua baru akan muncul surat keterangan selesai topik. Mungkin kalau sudah mengerjakan sudah muncul surat keterangan selesai topik, maka akan muncul sertifikat seperti itu ya, dan akan bertambah sertifikatnya di sini ya teman-teman. Baik, itu untuk pelatihan mandiri. Sedangkan ini untuk komunitas ya teman-teman. Nah, untuk komunitas di sini. Nah, sama juga ya teman-teman tampilannya dengan yang PMM. Di sini komunitas yang Anda kelola ini tetap saja tidak hilang ya teman-teman. Di sini ada, di sini cuman
47 pengikut ya, ini ada, masih ada. Kemudian untuk yang kedua, komunitas yang kedua di sini 26 pengikut, pengikutnya itu tidak hilang ya, tapi di sini ada 0 pengikut, saya kaget barusan. Ya, jadi setelah saya klik lihat ternyata pengikutnya masih ada 47 pengikut. Artinya itu masih ada ya. Kemudian ya teman-teman, untuk webinar, nah untuk webinar ini masih ada kok, ini masih ada sedang berlangsung, artinya masih ada aktivitas ya teman-teman. Kemudian untuk komunitas di sini ini juga masih ada ya teman-teman. Nah, itu untuk komunitas ya. Kemudian untuk karir dan kinerja, ini pengelolaan kinerja ya. Pengelolaan kinerja nanti bisa diarahkan ke pengelolaan kinerja ya. Kalau misalnya tetap di sini maka akan dibuka di HP. Tapi lebih enaknya kalau kita mengoperasikan pengelolaan kinerja, biasanya itu lebih enaknya membuka di laptop. Maka di sini diberi arahan buka sistem di komputer atau laptop. Tampilan sistem paling baik dilihat lewat komputer atau laptop. Kalau kita klik tetap di sini maka diarahkan pada pengelolaan kinerja versi HP ya, kecil-kecil seperti ini kalau kita buka lewat HP ya teman-teman. Kemudian seleksi kepala sekolah ini juga ada ya di sini ya. Ini juga ada ya teman-teman. Ya, juga ada di sini. Cek sekarang. Nah, belum memenuhi kriteria karena saya itu sudah menjadi kepala sekolah, jadi di sini sudah centang silang ya teman-teman. Selanjutnya refleksi kompetensi. Di sini juga saya pernah mengerjakan refleksi kompetensi ya. Refleksi kompetensi ya. Mulai di sini ada 3 kompetensi: kepribadian, sosial, profesional. Ini juga ada di PMM ya. Di sini ada kepala sekolah, ahli muda, seperti itu ya. Untuk teman-teman apa namanya? Kalau misalnya ingin memilih yang 8 indikator ya, teman-teman itu lebih baiknya ya merefleksikan dulu ya teman-teman, merefleksikan dulu 3 kompetensi ini, kemudian bisa memilih indikator. Kemudian di sini inspirasi pembelajaran sama aja, ada perangkat ajar, CPTP, ide praktik. Di sini ide praktik saya di sini ada kok. Kepemimpinan instruksional ya teman-teman. Di sini ada Sarisaka ya. Sarisaka ya. Sarisaka, tingkatkan kosakata bahasa Madura di sekolah ya. Ini adalah karya saya ya teman-teman. Jadi intinya sama kok, sama dengan PMM yang yang waktu itu ya. Jadi ruang GTK, aplikasi ruang GTK itu sebenarnya sama dengan yang PMM. Di sini juga ada video inspirasi, asesmen murid ya, kelas dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada dokumen rujukan kalau misalnya teman-teman mau belajar ya. Di sini ada pemahaman tentang implementasi, panduan umum dan lain sebagainya ya. Di sini juga ada pengelolaan kinerja ya, tentang pengelolaan kinerja, dasar-dasar hukumnya. Kemudian ada peningkatan kompetensi di sini. Kemudian model kompetensi guru, di sini ada dasar-dasarnya ya, ada konsiderannya. Jadi konsiderannya untuk model kompetensi guru ada salinan Perdirjen GTK nomor 2626 di sini ya teman-teman. Itu mungkin teman-teman yang bisa kita review ya, review aplikasi ruang GTK yang baru yang digadang-gadang merupakan transformasi dari PMM. Satu lagi di sini ada menu cari di bawah ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya kesulitan langsung klik menu cari di sini ya, menu cari, langsung saja ketik apa yang teman-teman cari, misalnya pengelolaan kinerja guru, pengelolaan kinerja. Nah, maka di sini yang terkait dengan pengelolaan kinerja akan tampil. Di sini ada 4.997 hasil ya. Jadi pengelolaan kinerja ini termasuk menu. Jadi kalau misalnya kita mau ke pengelolaan kinerja langsung klik hasil pencarian, tidak ribet langsung mencari-cari mana ya pengelolaan kinerja, langsung hasil pencarian pengelolaan kinerja, maka pencarian ini akan mencari kata yang berhubungan dengan pengelolaan kinerja. Jadi ini banyak ya, jadi hasil telusurannya itu sangat akurat sekali, sampai di sini 4.997 hasil ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ya teman-teman, di bawah ini di sebelah kanan cari ada pemberitahuan ya. Nah, untuk pemberitahuan di sini adalah pemberitahuan tentang informasi, mungkin regulasi, mungkin apa saja ya yang terkait tentang ruang GTK ya teman-teman.
Jadi di sini kalau kita klik di sini ada informasi ya, pemberitahuan Sapa GTK episode 28, kemudian langkah jitu menyeimbangkan hobi, ini tetap sama kok. Hanya di sini masih 9 Desember 2024. Mungkin nanti ke depannya akan apa ya? Akan diisi pemberitahuannya ini agar kita nantinya sebagai guru selalu up to date sama regulasi, selalu up to date dengan pembelajaran yang kekinian dan lain sebagainya ya teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya bagi, yang bisa kita review, yang bisa jadi referensi buat teman-teman agar nantinya teman-teman bisa memahami atau lebih paham lah dengan aplikasi Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan atau dalam kurung GTK. Poinnya teman-teman, Ruang GTK ini sebenarnya sama dengan PMM, hanya ada sedikit perbedaan, yaitu pada aksi nyata ya teman-teman. Aksi nyata kalau di PMM itu harus kita melakukan aksi nyata. Kalau untuk yang ruang GTK ini ya sekarang sudah tidak diwajibkan untuk melakukan aksi nyata ya. Kalau teman-teman misalnya mau melakukan aksi nyata sendiri ya itu lebih bagus ya teman-teman. Baik, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya share pada hari ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada informasi tambahan terkait ruang GTK, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.